warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Mimbarasai, Sobat Religi, kali ini ya masih bersama saya Intan Vestalia. Tentunya akan menemani Anda di podcast inspiratifnya Kanwil Kemenak Maluku Utara, yakni Mimbarasai. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pemuda ya, tentunya di pemuda Kristen ya Pak ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pemuda Kristen sebagai agen perubahan dalam moderasi beragama dalam episode kali ini. Nah, telah hadir bersama kita ya, di samping saya sudah hadir Bapak Heidelberg Loleng SAG MSI selaku Ketua Pemuda Pancasila Halmahera Utara dan juga sebagai salah satu ASN di Kanwil Kemenak Maluku Utara di Bimas Kristen ya Pak ya. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik hari Pak ya. Baik. Baik, alhamdulillah ya. Baik. Jadi karena hari ini kita akan membahas mengenai pemuda. Kemarin juga sudah diadakan upacara Sumpah Pemuda nih ya Pak ya. Jadi relate banget nih ya untuk tema podcast kita kali ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin Intan tanyakan nih Pak mengenai itu. Jadi Intan mau tanya nih Pak, karena mengenai perkembangan zaman saat ini itu begitu cepat ya Pak dan juga modern, apalagi peran pemuda saat ini begitu penting nih Pak di masa sekarang. Nah, jadi kalau boleh dijelaskan bagaimana sih Pak menurut pandangan Bapak ataupun pendapat Bapak mengenai pentingnya peran pemuda Kristen dalam moderasi beragama, boleh disampaikan? Ya, baik Ibu Intan, terima kasih. Moderasi beragama bisa dibilang sebagai jantung, sebagai roh dalam bagaimana kita merawat kehidupan yang plural di bangsa kita ini. Indonesia dikenal dengan bangsa yang majemuk dari berbagai aspek termasuk kepercayaannya, dan karena itu sudah harus disadari oleh semua kita, terutama generasi muda, bahwa tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang aman, yang damai di Republik ini tidak ada jalan lain kecuali kita harus meletakkan pemikiran, pemahaman, dan visi yang sama untuk bagaimana terus menjaga dan merawat moderasi beragama sebagai kunci kedamaian di negeri kita ini. Iya, betul sekali. Apalagi yang namanya anak muda ya, jadi fondasi awal ya Pak ya. Tentunya penting sekali. Nah, dan itu juga bukan sebagai doktrin saja, tetapi juga bagaimana iman itu bisa diwujudkan dalam tindakan nyata ya Pak ya di tengah masyarakat. Nah, kalau begitu dalam konteks Maluku Utara sendiri nih Pak, daerah yang kaya nih dengan keberagamannya, apa sih Pak langkah yang begitu konkret yang dapat dilakukan oleh pemuda Kristen sendiri nih Pak untuk menjadi agen perubahan dalam moderasi beragama? Baik. Sebagai pemuda Kristen, berbicara tentang moderasi beragama ini merupakan bagian dari panggilan iman, sehingga moderasi beragama bukan sekedar sebuah literasi, sebuah konsep yang harus terus dipelajari, tetapi yang dibutuhkan adalah tindakan-tindakan nyata dari pemuda Kristen dalam kehidupan yang nyata, bahwa kehidupan berdampingan yang aman dan damai sebagai wujud atau implementasi dari hukum kasih bagi umat Kristen itu harus menjadi lokomotif pemuda Kristen dalam membangun relasi dengan sesamanya, dengan teman-temannya, dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan berorganisasi, sehingga di sana menjadi nampak bagaimana sesungguhnya peran yang harus dilakukan oleh pemuda Kristen sebagai wujud dari pertanggungjawaban imannya itu. Oke, siap. Jadi mau agamanya apapun itu, karena adanya pentingnya toleransi, jadi ibaratnya kita bisa mencapai tujuan tersebut ya Pak. Jadi itu penting sekali. Nah, bukan hanya penerus nih Pak, tapi juga penggerak perubahan ya Pak ya. Pentingnya pemuda ini. Dan sebelum kita lanjut di pembahasan selanjutnya nih Pak, adakah pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia, terkhususnya nih ya, terpentingnya untuk pemuda Kristen yang ada di Indonesia nih Pak? Baik, bagi pemuda Kristen di Maluku Utara khususnya, kita tahu bersama daerah ini memiliki pengalaman-pengalaman buruk dalam sejarah perjalanan.
Dan karena itu peristiwa-peristiwa kelam itu harus menjadi catatan penting bagi generasi muda Kristen untuk bagaimana terus menghidupkan kasih sebagai wujud pertanggungjawaban iman dalam kehidupan sehari-hari. Kasih bukan sekedar ajaran, kasih menuntut perbuatan nyata. Mengasihi sesama adalah merupakan bagian dari panggilan setiap pemuda Kristen. Dan karena itu tanpa kecuali tidak ada alasan lagi kita untuk hidup dalam kekacauan dengan sesama generasi muda di daerah ini. Yang kedua, bahwa sebagai pemuda gereja, sebagai pemuda Kristen, kita juga dapat mengoptimalkan perkembangan digital teknologi yang ada pada masa kini untuk bagaimana buat konten-konten yang sejuk, betul. Yang damai, yang dapat mengokohkan kehidupan bersama sebagai pemuda yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang ketiga, bahwa saya punya pengalaman di Pemuda Pancasila khususnya, Halmahera Utara, kami menghidupkan kegiatan-kegiatan lintas agama. Kami mencoba untuk mendaratkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang nyata di generasi Halmahera Utara, generasi muda khususnya. Karena itu ada kegiatan-kegiatan bakti bersama di setiap tempat-tempat ibadah. Beberapa waktu lalu, Pemuda Pancasila Halmahera Utara melakukan kegiatan bakti bersama pembangunan Masjid Raya di Malifut. Dan itu diikuti oleh pemuda Kristen, pemuda Islam yang berhimpun dalam wadah Pemuda Pancasila. Mengapa ini menjadi penting bagi kami sebagai Ketua Pemuda Pancasila di Halmahera Utara? Bahwa nilai-nilai kebersamaan itu merupakan tanggung jawab dari semua. Tidak hanya sekedar tanggung jawab tokoh-tokoh agama, tidak hanya tanggung jawab tokoh-tokoh masyarakat, tetapi pemuda harus menjadi lokomotif gerakan di situ. Sehingga setidaknya sebagai penerus kemudian dia dapat mengejawantakan nilai-nilai itu dalam generasi berikutnya. Iya, siap. Berarti teman-teman Mimbar Rasani bisa tahu nih ya Pak ya, bahwasanya peran pemuda itu penting sekali, apalagi bisa dilibatkan dengan kegiatan sosial yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bukan hanya pemuda Kristen saja, tapi pemuda Islam dan pemuda dari agama-agama lain juga turut serta untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Apalagi sekarang zamannya sudah modern ya Pak, harus melek digital. Jadi untuk hal itu penting sekali yang namanya digitalisasi ini untuk menguatkan yang namanya moderasi beragama, begitu ya Pak. Oke, kalau boleh saya tangkap ini keren sekali, apalagi Bapak ini merupakan salah satu orang terpenting ya di Halmahera Utara. Juga bukan terpenting, tapi juga ada kesadaran terhadap panggilan untuk ikut menggerakkan generasi muda. Iya, yang pastinya kan bisa mendorong jiwa-jiwa anak muda nih untuk ikut berpartisipasi nih Pak. Saya juga suka sekali nih dengan pendapat yang sudah disampaikan oleh Bapak Hans ya Pak ya. Biasa dipanggil Bapak Hans. Oke, mungkin itu saja ya Pak. Lain kali kita bisa berbincang lagi ya Pak. Baik, mengenai peran-peran anak muda, boleh? Bisa. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan bisa kita bareng. Iya, siap Pak. Oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah berkenan hari ini hadir. Kita sudah membahas mengenai peran pentingnya anak muda ya, terutama pemuda Kristen dalam sebagai agen moderasi beragama. Saya rasa terima kasih kepada Bapak Heidelbert Loleng MS SAG MSI yang sudah hadir pada hari ini. Next time kita bakal berbincang lagi bersama dengan Sobat Mimbar Rasai. Mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Tadfa Selia selaku host pamit undur diri bersama dengan tim dari Humas Kanwil Kemenak Maluku Utara. Jangan lupa teman-teman untuk selalu pantengin terus Mimbar Rasai di YouTube ataupun sosial medianya Kanwil Kemenak Maluku Utara. Saya Kiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.